down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Arski. Saya dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 22101030 179. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari Bu Aminah dengan materi dampak globalisasi terhadap sistem politik Indonesia. Seperti sudah kita ketahui, globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara-negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia. Dan globalisasi melibatkan pertukaran budaya, ide, informasi, dan barang secara bebas, melintasi batas-batas nasional. Globalisasi telah dimungkinkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang telah mempersempit jarak antara negara-negara dan memfasilitasi pertukaran informasi dan perdagangan internasional. Efek globalisasi sangat luas dan kompleks, seperti di bidang ekonomi. Telah membuka pasar global yang lebih besar dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di banyak negara-negara. Hal ini juga telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi mereka secara internasional dan mencari keuntungan dari sumber daya dan tenaga kerja yang lebih murah di negara-negara berkembang. Di sisi lain, globalisasi juga telah menimbulkan kekhawatiran dan tantangan, seperti kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan miskin semakin membesar. Selain itu, mereka khawatir bahwa globalisasi dapat mengancam keberagaman budaya dan mengarah pada dominasi budaya dari negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi. Kita kembali ke topik utama, yaitu dampak globalisasi terhadap sistem politik Indonesia. Yang namanya dampak pasti ada negatif dan positifnya. Dan dampak positif globalisasi terhadap sistem politik Indonesia ada beberapa. Yang pertama, seperti stabilitas politik. Sistem politik yang stabil dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Ketika pemimpin politik dan institusi bekerja dengan baik, stabilitas politik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak positif yang kedua adalah peningkatan partisipasi politik. Sistem politik yang demokratis dapat memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi politik yang lebih luas dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan yang beragam. Dampak yang ketiga, yaitu dampak positif yang ketiga adalah pengawasan terhadap korupsi. Dalam sistem politik yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat melibatkan diri dalam pengawasan terhadap korupsi melalui media independen, lembaga anti korupsi, dan partisipasi aktif masyarakat dapat membantu dalam memerangi korupsi dan meningkatkan integritas politik. Globalisasi tidak hanya memiliki dampak positifnya saja, tapi juga memiliki dampak negatifnya saja. Dan saya akan menjelaskan beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, korupsi dan nepotisme. Salah satu tantangan yang dihadapi sistem politik Indonesia adalah korupsi dan nepotisme. Korupsi dapat merusak tata kelola dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan nepotisme juga dapat menghalangi kesempatan yang adil dan merusak kepercayaan politik terhadap institusi politik. Yang kedua, dampak negatifnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, beberapa aspek sistem politik Indonesia belum mampu mengatasi ketimpangan yang ada, seperti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ataupun kesenjangan akses terhadap layanan publik masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Dampak yang ketiga adalah ketegangan politik. Sistem politik yang pluralistis dan demokratis seringkali menghadapi ketegangan politik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ketegangan politik yang berlebihan dapat menghambat pembuatan keputusan dan memengaruhi stabilitas politik negara. Baik, kesimpulan dari ini semua adalah globalisasi adalah perubahan ataupun perkembangan suatu negara yang tidak dapat dihindari.
globalisasi sendiri terjadi secara alami, yang di dalamnya melibatkan pertukaran budaya, ide, informasi, teknologi komunikasi, maupun transportasi, terlepas dari dampak negatif ataupun positifnya. Saran saya bagi sistem politik Indonesia, yaitu pemerintahan, adalah untuk memperkuat diplomat ataupun hubungan luar negeri dengan negara lain untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Baik, itu saja pemaparan dari materi saya. Kalau kurang, saya mohon maaf. See you next time.